Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang mengklik video ini. Sebelum kalian nonton videonya, alangkah baiknya kalian like and comment di bawah ini. Karena kalau tidak, tangan kalian bisa gatal-gatal. Oke, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fahmi Ibrahim. Seperti biasa, saya berasal dari Taraju, kemudian kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, prodi PGSD tingkat 2, semester 4, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu konsep iptek dan peradaban Muslim. Nah, mengenai kata iptek, orang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan atau menganggap bahwa iptek itu merupakan singkatan dari dua komponen, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memasukkan unsur seni di dalamnya sehingga singkatannya jadi iptek. Nah, mengenai definisi ilmu pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Nah, sudah menjadi pemikiran bahwasanya agama yang identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan iptek yang notabene selalu berkembang dengan pesat. Nah, sedangkan teknologi itu merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut yang tujuan sebenarnya itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, sedangkan menurut Harun Nasution tidak tepat anggapan yang mengatakan bahwa semua ajaran agama bersifat mutlak, benar, dan kekal. Nah, di samping ajaran-ajaran yang bersifat absolut, terdapat ajaran yang bersifat relatif dan nisbi, yaitu yang dapat berubah dan boleh diubah. Dalam konteks Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memang terdapat dua komponen ajaran tersebut, yaitu ajaran dasar dan ajaran dalam bentuk penafsiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, studi Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa karena dua alasan fundamental Islam mengakui signifikasi sains. Untuk yang pertama yaitu peranan sains dalam mengenal Tuhan. Untuk yang kedua yaitu peranan sains dalam stabilitas dan pengembangan masyarakat Islam. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa dalam Islam ilmu pengetahuan teknologi digunakan sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk melaksanakan perintah Allah sebagai Khalifullah fil ard, sehingga sains tersebut harus membawa kemaslahatan kepada umat manusia umumnya dan umat manusia khususnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu fakta iptek dalam Al-Quran. Nah, setelah membahas iptek dalam Islam secara global, di sini akan dipaparkan beberapa fakta ilmiah dalam Al-Quran. Al-Quran itu merupakan satu-satunya mukjizat yang tak lekang dimakan zaman. Al-Quran ini juga bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Nah, salah satu sifat asli Al-Quran yang membedakannya dari Bible adalah bahwa untuk mengilustrasikan penegasan yang berulang-ulang tentang kemahsuran Tuhan. Kitab tersebut juga merujuk kepada suatu keragaman gejala alam.
Nah, di antara aspek-aspek terpenting dari pemikiran ini bahwa Al-Quran berisi informasi tentang fakta-fakta ilmiah yang amat sesuai dengan penemuan manusia. Nah, ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 bahwa seluruh kehidupan berasal dari air. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapalah mereka tiada yang beriman? Nah, untuk selanjutnya yaitu hubungan ilmu, agama, dan budaya. Nah, hubungan ini sangat kuat sekali, walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan. Meski tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Maka dari itu, hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak. Keduanya justru malah saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Nah, jadi agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan, karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, sedangkan pula agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Nah, itulah hubungan antara ilmu, kemudian agama, dan budaya. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum sunatullah. Sunatullah menurut bahasa sunatullah berasal dari kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu sunnah dan Allah. Di dalam bahasa Arab, kata sunnah dengan fi'il madhi ini mempunyai beberapa arti. Di antaranya adalah thariqah, yaitu jalan, cara atau metode. Kemudian sirah, yaitu peri kehidupan atau perilaku. Untuk yang itu ketiga yaitu tabi'ah, yaitu tabiat atau watak. Untuk selanjutnya yaitu syariah, yaitu syariat atau peraturan atau hukum. Atau dapat juga berarti suatu pekerjaan yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Nah, sedangkan menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, sunnah adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, sunnah adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Nah, sedangkan kata Allah adalah nama bagi zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Nah, untuk selanjutnya yaitu pandangan dasar tentang sunatullah. Tema sunatullah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh komponen alam semesta. Nah, mulai dari yang terkecil maupun sampai yang terbesar, dari yang bersifat materi
maupun yang imateri. Seluruhnya berjalan di atas aturan-aturan ini. Dan secara umumnya aturan tersebut berdiri di atas hukum sebab akibat atau premis dan hasil akhir. Ada dalam Al-Quran dijelaskan, Quran surat Al-Kahfi ayat 84 yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Yang artinya, kami datangkan bagi setiap sesuatu dengan adanya sebab. Nah, berdasarkan hal di atas, dapat diketahui jika terma sunatullah ini seringkali disandingkan atau dikolokasikan dengan istilah hukum alam. Pemikiran berat atau bahkan dianggap sama oleh sebagian umat Islam. Padahal di antara kedua terma tersebut terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar dan substansial. Jadi hukum kuasalitas atau hukum sunatullah di dalam Islam diyakini bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab-sebab itu yang membawa akibat, namun akibat itu muncul adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki demikian, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairu dinillahi yabghuna walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, dengan demikian hukum sunatullah atau kuasaitas di dalam Islam tidak hanya berjalan secara horizontal dalam dua arah, antara depan dan belakang, antara sebab dan akibat, akan tetapi berjalan dalam tiga arah, horizontal dan vertikal, depan dan belakang, serta atas sudut belakang adalah peristiwa atau usaha dari potensi suatu benda atau manusia. Sedangkan vertikal adalah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudut depan adalah hasil akhir. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan sunatullah. Nah, sunatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Sunatullah adalah hukum kausal, hubungan sebab akibat yang terjadi di alam yang dapat diterangkan secara ilmiah. Misalnya seseorang sakit, kemudian dia memakan obat lantas sembuh. Nah, ini adalah sunatullah, hubungan sebab akibat. Jika makan obat, maka bakteri penyebab sakit akan mati dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut akan hilang atau sembuh. Jika tidak makan obat, kemungkinan sembuh dengan segera itu kecil. Nah, mungkin itulah yang bisa saya paparkan. Saya meminta maaf atas jika ada banyak kekurangan serta kesalahan dalam pemaparan materi tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.